Langsung OTW jadi pro player lur, karena memang nggak nge-lag sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nanang MRK. Salam seduluran dari Jepara untuk yang sedang menonton video ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana seseorang mengatur wifi di game host para pro player? Mereka bisa live streaming, kemudian bermain game secara waktu yang bersamaan dan tanpa adanya nge-lag. Atau kalian pernah penasaran bagaimana seorang panitia mengatur perhelatan sebuah pertandingan e-sport? Para pemain memakai sebuah wifi dan mereka bermain game secara waktu yang bersamaan dan tanpa ada nge-lag. Atau pasti kalian pernah punya masalah sudah berlangganan internet dengan bandwidth yang besar, katakanlah 20-50 Mbps lah ya, dan kalian bermain game tapi masih nge-lag. Sebenarnya apa yang terjadi? Simak penjelasan saya berikut ini. Ketika kita memiliki sebuah HP, pasti di dalamnya tidak hanya menginstal satu aplikasi saja. Di dalamnya pasti ada banyak sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Kemudian kita juga menginstal game-game online seperti Mobile Legends. Nah, aplikasi-aplikasi ini bekerja memerlukan koneksi data, baik itu dari WiFi maupun dari paketan yang kita punya. Handphone kita akan memberikan koneksi secara random terbaik yang dia punya. Jadi misal WhatsApp dia butuh data, maka HP kita akan memberikannya. Kemudian Instagram membutuhkan data, HP kita akan memberikan internet. Kemudian Facebook membutuhkan data, maka HP kita akan memberikannya secara acak. Tidak ada pengaturan bandwidthnya. Jadi siapapun akan diberikan jaringan terbaik yang dia bisa. Dan asalkan sedulur semuanya tahu, aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, sosial media yang lain-lain, meskipun jendelanya sudah ditutup di HP kita, dia masih tetap bisa berjalan. Buktinya apa? Masih ada notifikasi terkirim ketika aplikasi sosial media kita ini sudah kita close. Misal kita tidak membuka WhatsApp, ada orang nelpon, masih tetap bisa tersambung. Artinya dia masih tetap memerlukan koneksi data meskipun mereka dalam kondisi tidak buka aplikasinya. Ketika kita bermain sebuah game, katakanlah di sini Mobile Legends, kita membuka Mobile Legends. Memang kita tidak membuka WhatsApp, Instagram dan beberapa sosial media lainnya, tetapi mereka masih bisa berjalan di jendela. Dan perlu diingat bahwa game tidak membutuhkan traffic yang besar, tetapi dia butuh koneksi yang stabil. Jadi ketika kita membuka sebuah game, kemudian WhatsApp kita membutuhkan data, maka dia akan mengganggu traffic dari game tersebut. Dan Instagram juga, ketika dia membutuhkan data, maka HP kita akan memberikan koneksi ke Instagram dan itu mengganggu traffic dari sebuah game. Apalagi kita punya banyak sosial media, pasti sangat mengganggu traffic dari game. Secara bagaimana kita bermain game tanpa nge-lag dan traffic gamenya tidak terganggu oleh sosial media ataupun aplikasi yang lain? Caranya adalah kita memisahkan bandwidthnya atau kita memanajemen bandwidthnya. Di sini misalkan kita punya kecepatan 10 MB, maka katakanlah kita berikan kecepatan 3 MB kepada game dan kecepatannya ini tidak bisa diganggu gugat. Dan ketika sosial media membutuhkan data atau aplikasi yang lain membutuhkan data, maka dia akan memakai sisa dari yang sudah kita berikan kepada game. Berarti sisanya adalah 7 MB. Jadi misalkan WhatsApp butuh data, Instagram butuh data, dan sosial media kita yang lain butuh data, dia tidak akan mengambil data dari traffic game yang 3 MB ini, tapi dia memanfaatkan sisanya. Sayang sekali kita tidak bisa memperkecil ping suatu game karena ping game itu berasal dari ISP. Jadi yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkannya. Nah, bagaimana cara kita memisahkan traffic dan memaksimalkan pingnya? Maka kita harus memisahkan bandwidthnya, dan HP kita tidak bisa melakukan itu. Belum tentu juga router kita bisa melakukan itu. Kita perlu alat bantu yang namanya mikrotik. Apa itu mikrotik? Kalian bisa baca-baca artikel tentang mikrotik di nanangmrk.com. Di situ banyak artikel tentang mikrotik ya dulur. Nah, di video ini kita akan sharing bagaimana cara memisahkan traffic game dengan mikrotik. Tentu kalau kita menyeting sebuah mikrotik pasti akan ada topologi lah. Topologi yang akan saya pakai seperti apa? Begini ilustrasinya. Oke, jadi saya memakai mikrotik RB9512ND. Di sini dia punya 5 Ethernet dan juga 2 ND, mengartikan bahwa si router board mikrotik ini bisa memancarkan WiFi. Tapi WiFi dari internal mikrotik itu sebenarnya tidak terlalu bagus dan tidak bisa diandalkan ya. Di sini karena port Ethernetnya 5, saya akan meletakkan ISP atau sumber internetnya. Nanti saya akan pakai Orbit Star 2, saya akan menancapkan di Ethernet nomor 1. Kemudian port 2345 saya akan menjadikan sebuah grup. Saya akan menjadikan bridge atau grup yang di situ
fungsinya adalah untuk memancarkan WiFi. Di sini saya akan memberikan nama bridge hotspot ya. Konfigurasinya seperti itu. Oke, langsung saja kita tancapkan mikrotiknya seperti topologi yang sudah kita inginkan. Yuk, gaskan. Oke, di sini saya akan menggunakan Orbitstar 2 sebagai sumber internetnya atau ISP-nya. Saya akan menambahkan kabelan dari Orbitstar 2. Saya akan masukkan ke Ethernet nomor 1 di mikrotik RB9512ND saya. Oke, kemudian saya akan menancapkan kabelan yang fungsinya untuk meremote mikrotik atau menyeting mikrotik. Saya akan tancapkan di Ethernet nomor 2. Oke, setelah ditancap-tancapkan kita harus mengkonfigurasi basic mikrotik kita. Nah, cara mengkonfigurasi basic mikrotiknya gimana? Ya, anggap saja mikrotik saya baru dan kita mengkonfigurasinya dari awal ya. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox. Dan di sini selalu ketika kita baru kita akan dapat aplikasi IP 88.1. Nah, di sini kita bisa connect lewat MAC address-nya, kita tinggal connect. Dalamnya tentu ada konfigurasi bawaan dari pabriknya. Kita tinggal remove configuration dan sekarang tunggu router mikrotik kita restart atau reboot. Oke, dia sudah reboot dan sekarang IP address-nya 0000, artinya konfigurasinya sudah menghilang yang dari pabrikan. Kita tinggal connect lagi ke mikrotik. Oke, kita masuk ke Winbox. Oke, untuk pertama-tama kita akan menamai port Ethernet-nya dari 1 sampai 5. Kita namai sesuai dengan tugas dia. Caranya bagaimana? Kita pergi ke interface. Nah, di sini ada Ether 1 sampai 5. Kita akan double klik di Ether 1. Kita akan namai Ether 1 sebagai ISP atau sumber internetnya ya. Kita tinggal apply dan oke. Jadi di Ether 2 kita klik, kita akan namai Ether 2 sebagai hotspot 1 gitu ya. Hotspot 1. Oke, kita akan copy paste biar nanti gampang. Apply oke, dan di Ether 3 kita akan beri nama dia hotspot 2. Apply oke. Dan sekarang Ether 4 adalah hotspot 3. Ctrl V. Ether 3 hotspot 3 apply dan oke, dan Ether 5 adalah hotspot 4. Sekarang semuanya sudah punya nama sesuai rencana kita di awal tadi. Jadi kita akan menggabungkan port Ethernet 2 sampai 5 menjadi satu grup ya. Kita akan namai sebagai bridge hotspot. Kita harus membuat grupnya. Caranya gimana? Kita tinggal close saja, kita pergi ke tab bridge. Nah, di sini bridge, di bagian bridge. Oke. Kita tinggal tambahkan nama grup sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan menamai bridge hotspot. Oke. Kita tinggal apply dan oke. Sekarang sudah ada grupnya. Kita tinggal masukkan anggota Ethernetnya ke grup tersebut. Caranya pergi ke tab port. Nah, di situ kita tinggal tambahkan saja. Di sini sudah ada ya grupnya bridge hotspot. Berarti Ether 1 apply oke. Oke, kita tinggal tambahkan lagi untuk yang kedua interface, terus hotspot 2 Ether 3 apply dan oke. Kita tambahkan untuk Ether 4 hotspot 3, Ether 4 hotspot 3 apply oke. Dan Ether 5 hotspot 4 apply dan oke. Sekarang port Ethernet 2 sampai 5 sudah tergabung menjadi satu grup. Jadi nanti kita tidak usah mengkonfigurasi Ethernetnya satu-satu. Untuk pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengalirkan internet masuk ke dalam mikrotik. Caranya bagaimana? Kita tinggal pergi ke IP, kemudian DHCP client. Oke, di DHCP client kita tinggal tambahkan. Dan di sini mikrotik bertanya, saya mau minta internet dari Ether nomor berapa? Berarti kita sudah beri nama tadi ISP Ether 1. Oke. At default root-nya kalian bisa yes, bisa no. Tapi kalau kalian pilih no, nanti akan ada sedikit konfigurasi di root. Dan saya pengen pilih yes saja. Kita tinggal apply dan oke. Tunggu sampai bound dan dia sudah bound. Artinya koneksi internetnya sudah masuk ke dalam mikrotik. Berikut yang akan kita lakukan adalah mengatur DNS-nya. Caranya bagaimana? Kita tinggal pergi ke IP, kemudian DNS. Nah, di DNS servernya kalian bisa pakai server Google 8.8.8.8 DNS Google ini, atau 8.8.4.4. Nah, ini ada dua. Terus allow remote request-nya jangan lupa dicentang agar mikrotik kita bisa diremote dari jaringan manapun. Apply dan oke. Ayo, langkah berikutnya adalah kita akan mengalirkan internet ke port Ethernet 2, 3, 4, 5. Syarat agar bisa terhubung ke internet harus punya IP. Sekarang kita akan membuatkan IP untuk bridge hotspot. Kita tinggal pergi ke IP, kemudian address. Nah, di sini kita tambahkan IP untuk port Ethernet 2 sampai 5 yang yaitu bridge
hotspot. Nah, di sini kalian bisa kasih IP terserah sesuai keinginan kalian, atau meniru saya juga tidak apa-apa. Di sini saya akan 10.10.10.1/24. Jangan lupa IP yang diinginkan apa, kemudian tambahin /24. Terus kita kasihkan tujuannya adalah untuk bridge hotspot. Oke, kalau kita apply, dia akan memberikan network gateway, apply dan oke. Sekarang port Ethernet 2 sampai 5 atau bridge hotspot sudah punya IP. Nah, sekarang kita tugaskan port Ethernet 2 sampai 5 bisa membagi-bagikan IP agar semua device yang terkonek ke Wi-Fi-nya nanti bisa dapat IP. Caranya bagaimana? Kita harus mengatur DHCP servernya. DHCP servernya kita close dulu address IP, kemudian DHCP server. Nah, DHCP server kita pergi ke DHCP setup. Nah, di DHCP setup kita akan menugaskan bridge hotspot untuk supaya bisa bagi-bagi IP. Kita bridge hotspot berarti nanti port Ethernet 2 sampai 5 dia akan bisa membagi-bagikan IP. Kita next, dan kita next. Ini ada IP poolnya, kita next, dan DNS-nya kita next saja, next, dan sudah. Sekarang port Ethernet 2 sampai 5 atau bridge hotspot sudah bisa membagi-bagikan IP. Langkah terakhir kita akan berikan firewall. Kita close dulu, kita IP kemudian firewall. Nah, di tab NAT, oke, kita tambahkan di tab general. C-nya pilih SRC NAT, kemudian out interface-nya. Ini saya ngambil koneksi dari Ether berapa, berarti Ether 1 ISP. Oke, actionnya pilih masquerade, jangan lupa apply dan oke. Sekarang sudah. Ini adalah konfigurasi basic ya, hanya sebagai DHCP server. Kalau sedulur semuanya mau menambahkan voucher, videonya sudah ada di playlist Mikrotik di beranda YouTube saya. Kita akan coba cek dengan new terminal. Kita akan ping ke Google apakah sudah terkoneksi ke internet. Ping www.google.com. Enter. Kalau ada jawaban berarti dia sudah terkoneksi ke internet. Ini sudah ada jawaban, sudah terkoneksi ke internet dan komputer saya sudah terkoneksi ke internet. Ctrl C. Kalau belum terkoneksi internet, silakan kalian reboot Mikrotiknya, sistem kemudian reboot. Oke, yes. Dan kalian tinggal tunggu Mikrotiknya hidup kembali dan akan terkoneksi ke internet. Dan di Winbox kita akan muncul IP address 10.10.1, IP yang sudah kita masukkan tadi. Kita tinggal masuk ke Winbox lagi. Sekarang kita akan memisahkan traffic game di Mikrotik. Caranya bagaimana? Kita tinggal pergi ke IP, kemudian firewall. Nah, di firewall kita akan memberikan beberapa konfigurasi. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kita akan membuat address list nantinya. Ini tujuannya untuk koneksi yang mana. Kita akan masukkan port di raw, kemudian kita akan mengatur mangle-nya, dan di mangle nanti kita akan membuat dua pengaturan. Yang pertama kita akan menandai koneksinya dan meneruskan paketnya. Oke, langsung saja kita lakukan. Kita akan membuat address list dulu ya. Kita buka Winbox lagi. Nah, di tab firewall ada tab address list. Oke. Di address list kita tinggal tambahkan. Di sini name-nya kalian beri nama IP lokal, terserah kalian sih. IP lokal ini apa? Ini adalah IP yang nanti HP-HP terkoneksi ke sini. Yang sudah kita buat, yaitu untuk bridge hotspot atau port Ethernet 2 sampai 5. Nah, address-nya kalian tinggal tonton aja di IP yang sudah kalian buat tadi. Address kemudian di IP yang tadi sudah kita buat untuk IP hotspot. Nah, di tab network ini kalian copy dan kalian masukkan ke address. Ctrl V. Jangan lupa ditambahin /24. Oke. Untuk tab on-nya tidak usah diisi, creation time-nya nggak usah diisi, tinggal apply dan oke. Maka address list-nya sudah terbuat. Ini ada tujuan yang akan kita pisahkan traffic game-nya. Kita akan memasukkan port di raw. Nah, kita akan membuka tab raw. Nah, di sini di firewall. Nah, di tab raw ini kita akan menambahkan port-port game yang kita inginkan. Bagaimana kita mengetahui port-port game? Caranya gampang, kita tinggal cari aja di internet. Buka aja browser kesayangan kalian, tulis aja nanangmrk.com. Di sini saya sudah merangkum beberapa port game. Ini adalah website saya. Di sini saya menulis tentang jaringan-jaringan yang saya ketahui lah. Baru banget, artikelnya baru sedikit dan baru tak develop. Nah, di tab Mikrotik, kalian buka nanangmrk.com, kemudian ke tab Mikrotik. Di paling bawah ada daftar port game terbaru 2021. Dan ada beberapa artikel lainnya, daftar port game terbaru di 2021. Nah, bagaimana cara mencari port-port game di Mikrotik? Sudah ada caranya di sini, mencari port game dan aplikasi di Mikrotik.
Nah, kalian tinggal buka aja daftar port game terbaru di 2021. Di sini saya menulis beberapa game-game yang sering dimainkan orang-orang, dari mulai Mobile Legends, Free Fire, PUBG, High Domino yang suka main slot, COC, Dota, dan PB. Dan kalian bisa request lagi, tinggal komen aja di sini. Pakai Mobile Legends, dan nanti kita akan coba karena saya pemain Mobile Legends. Nah, di sini kalau kita perhatikan, Mobile Legends punya dua protokol, yaitu TCP dan UDP yang sudah saya pisahkan dua seperti ini. Kita tinggal masukkan, pertama adalah protokol TCP, kita copy aja yang atas ini, kita copy, kemudian kita masuk ke Winbox lagi, di tab raw kita tambahkan, dan di tab general chainnya pilih pre-routing, protokolnya kita pilih TCP karena tadi ini adalah protokol TCP. Kemudian di ST portnya kalian masukkan yang sudah kalian copy tadi, paste, dan tab advance SRC address listnya kalian pilih IP lokal. Kemudian di ST address listnya kalian pilih IP lokal dan kecualikan. Di sini tambah kalian pencet kotak dan nanti akan muncul tanda seru. Kemudian di actionnya kalian pilih add DST to address list. Kemudian address listnya kalian mau beri nama apa? Di sini kalian beri nama IP game aja. Kemudian timeoutnya kalian bisa isi terserah sesuai keinginan kalian sebenarnya, berapa jam untuk refreshnya. Nah, di sini saya 06.200.200 6 jam ya. Kalau sudah 6 jam maka IP-nya akan diperbarui ulang gitulah istilahnya. Setelah itu kita tinggal apply, dan nah kemudian kita tambahkan untuk yang berikutnya. Ini masih TCP, kita tinggal copy aja dan kita buka di sini. Kita copy aja biar gak terlalu lama. Kita copy dan di tab general kita tambahkan di sini di ST portnya karena protokolnya sudah TCP. Ctrl A, Ctrl V dan apply, oke. Berikutnya kita akan menambahkan protokol UDP. Kita tinggal copy saja, pergi ke Winbox lagi, kita tambahkan di tab general, pilih pre-routing, protokolnya pilih UDP. Kemudian DST portnya kalian tinggal pastekan, advance-nya kalian pilih SRC address listnya pilih IP lokal, kemudian DST address listnya pilih IP lokal dan dikecualikan. Actionnya pilih add DST to address list, kemudian address listnya namain seperti tadi IP game. Nah, di sini kemudian timeoutnya 06 6 jam 00 oke. Apply, oke. Nah, kita tinggal buka yang UDP lagi, kita tinggal copy. Di sini kita masukkan UDP yang bawahnya supaya cepat ya. Copy, terus kemudian tinggal di tab general, Ctrl A, Ctrl V, apply dan oke. Sekarang kita bisa tambahkan komen di yang paling atas supaya nanti kalau kita memasukkan konfigurasi game-game yang lain nggak bingung. Sini saya akan cuma mencontohkan dengan Mobile Legends ya. Di sini kita tambahkan Mobile Legends gitu. Nah, seperti ini. Oke. Dan oke. Nah, di sini kita sudah memberi komen Mobile Legends. Kalau kita mau menambahkan game lain tinggal tambahkan di bawahnya ya. Di sini ada banyak game, caranya sama persis seperti itu. Oke, di tab manual kita akan menambahkan sesuai yang tadi, pre-routing dan pilihannya mark connection. Oke, kita tambahkan di sini. Di tab general pilih pre-routing. Kemudian di advance kita akan menambahkan SSC address listnya, kalian pilih IP lokal, dan DST atau tujuan address listnya adalah IP game. Tidak usah di checklist. Kemudian action, kalian pilih mark connection untuk menandai koneksinya dan beri nama koneksi ini. Koneksi yang ditandai ini namanya apa? Pilih aja koneksi game gitulah. Namanya saja koneksi game. Password-nya di checklist dan apply lalu oke. Dan kemudian kita melakukan forward mart paket. Kita akan membuat manual forward mart paket. Kita akan bikin paketnya sih kalau ini. Kita tambahkan di tab general, pilih chainnya forward. Kemudian connection marknya, karena kita tadi sudah menandai koneksinya, kita pilih koneksi game. Ini yang kita bikin tadi di atasnya yang ini. Terus kemudian advance-nya tidak usah diisi, extra yang tidak usah diisi, action kita pilih mark paket. Kemudian new paket marknya kalian namain paket game. Password-nya tidak usah di checklist, kemudian tinggal apply dan oke.
Bisa menambahkan penanda, bisa menambahkan komen supaya nanti kalau ada banyak konfigurasi tidak bingung, kalian tinggal tandai aja game ML Mobile Legends. Apply, oke. Dan sekarang sudah ada game Mobile Legends. Sekarang kita tinggal mengalirkan bandwidth kepada koneksi yang sudah kita tandai atau koneksi game Mobile Legends yang sudah kita bikin tadi raw-nya dan mangle-nya. Nah, caranya bagaimana kita memanfaatkan fitur mikrotik yang namanya queues. Caranya pergi ke queues, terus di simple queues kita tambahkan. Nah, di tab general kalian kasih nama traffic game gitu ya. Traffic game, kemudian targetnya sesuai dengan tadi IP address, kemudian IP yang sudah kita buat untuk breed hotspot ya, inilah ya, kita copy dan kita Ctrl A Ctrl V /24, jangan lupa. Nah, di sini kita akan memberikan bandwidth kepada IP ini untuk koneksi gamenya. Di max limit kita akan memberi upload 3 MB sebenarnya cukup, karena nanti traffic game itu kecil, tidak besar kok. Nanti kalian bisa lihat sendirilah. Target downloadnya kita kasih 3 MB juga. Kemudian di tab advance, di tab advance ini adalah paket marknya adalah paket yang sudah kita bikin tadi. Caranya seperti ini, dan paket game. Oke, kita masukkan paket game yang sudah kita buat, dan prioritinya, nah di priority ini semakin besar angkanya semakin menunjukkan bahwa dia tidak diprioritaskan. Karena game ini menjadi prioritas saya supaya nanti semua jaringan sosial media ngalah dan memberikan koneksinya untuk game, saya akan berikan angka 1. Dia adalah prioritas utama saya. Kemudian queue type-nya, karena ini adalah upload, jadi pilih BCG upload default. Kemudian ini download, kalian pilih BCG download default. Tinggal apply dan oke. Sekarang kita sudah punya simple queue, dan port-port untuk Mobile Legends yang sudah kita masukkan tadi sudah diberikan bandwidth sebesar 3 MB. Kalian tidak percaya? Sekarang kita coba bermain Mobile Legends, lur. Oke, lur, sekarang kita akan mencobanya membuat bermain game Mobile Legends. Di sini kita akan buka traffic di simple queue-nya dan pergi ke tab traffic ya. Di sini. Nah, di sini akan berjalan ini traffic yang tadi sudah kita buat untuk Mobile Legends. Dan di iPhone saya sudah mengkonfigurasi WiFi-nya. Sini saya sudah tersambung ke WiFi dari Mikrotik ini. Kita akan coba lihat. Nah, kalau di WiFi ini kita lihat kita sudah dapat IP 10.10.10.253 ya. Artinya ini adalah IP yang sudah kita setting tadi 10.10.10 tadi. Nah, kita akan coba YouTubean. Di traffic tidak terjadi apa-apa ya kalau saya buka YouTube. Nah, sekarang kita akan coba buka game yang sudah kita masukkan portnya tadi sebentar ya. Nah, di sini saya akan membuka game Mobile Legends. Kita lihat apakah ada terjadi traffic. Di situ trafficnya mulai tertrigger, trafficnya mulai bergerak ya. Artinya berarti kita sudah berhasil memisahkan traffic gamenya. Kita sudah berhasil memberikan bandwidth. Nah, di sini saya akan mematikan speed mode-nya supaya data internet saya tidak membantu koneksi game. Nah, di sini kita dapat ping 53 dan stabil ya. Kita langsung mulai saja. Teman-teman bisa lihat trafficnya bergerak, artinya sudah berhasil. Konfigurasi kita berhasil. Di in game, kalau masih draft pick atau hampir masuk in game, di sini trafficnya kecil ya, dulur ya. Nanti kita coba lihat traffic in gamenya. Di sini sedulur semua bisa lihat traffic ketika sudah masuk gamenya cukup tinggi. Langsung OTW jadi pro player, lur, karena memang nggak nge-lag sama sekali. Dan sedulur semuanya bisa lihat sekarang saya bisa bermain game dengan koneksi yang sangat stabil, pingnya stay di 40 terus. Dan begitulah caranya. Saya MRK, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.